Hari Minggu. Halo. Halo, bagaimana kabar semuanya dimanapun kita berada? Kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali secara online untuk bersekutu dalam ibadah persekutuan pemuda Kristen Gereja Kristen Sulawesi Tengah Gloria Jakarta yang diadakan pada hari ini Minggu 7 Juni tahun 2020. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Mars Pemuda GKST. Pemuda GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKST. Hari bersejarah yang kita, marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satu kehadiran, adalah gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, mengabdi pada Tuhan. Tujuan kita Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan. Tujuan kita Ya, sekarang kita akan masuki surat hikmat kepada orang muda. Mari kita bacanya secara berbalasan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Janganlah menyanyiakan ajaran ibumu, Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, Janganlah engkau menurut. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Tuhan itu sungguh baik bagi kita ya, hingga pada hari ini kita bisa mengadakan ibadah kita secara online. Untuk itu mari kita angkat pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih
biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita menghadap Allah dan kita membaca Orang Muda Menghadap Allah secara bersama-sama. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, sumber hikmat yang mengaruniakan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh hikmat dan pikiran. Mari kita mengangkat pujian Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima dirimu. Apanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan kita baca pengakuan dosa ini secara berbalasan. Ya Allah Sang Hikmat, sebagai anak muda, Kami sering tidak mendengarkan didikan dan ajaran orang tua kami. sebagai sahabat, Kami sering membujuk teman-teman kami untuk berbuat dosa. sebagai saudara,
Kami mengambil keuntungan di atas kesulitan sesama kami. Sebagai orang muda, Kami sering berpaling darimu dan tidak menghiraukan hikmat-mu. ampunilah kami Allah sumber segala hikmat. Jangan biarkan kami memakan perbuatan jahat kami. Jangan biarkan kami kenyang dengan rencana busuk kami. Supaya kami dapat tinggal denganmu. Dan terlindungi dari kedahsyatan malapetaka. Amin. Mari kita mengangkat pujian Tuhan kami berlumuran dosa. Ya, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan pengasihan-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Hingga pada hari Minggu ini kami dapat melaksanakan ibadah pemuda ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua yang dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkatilah juga segala pergumulan kami. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkannya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman kita. Kita buka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan berkata, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada
kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman, mari kita menyanyikan lagu mengenalmu. Salam pemuda GKST Gloria Jakarta dimanapun berada. Selamat jumpa walaupun secara online. Kita bersyukur puji Tuhan bisa melaksanakan ibadah seperti ini. Semoga bisa mengobati kerinduan atau keinginan untuk bersekutu karena
Sejak Maret yang lalu kita beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya mengangkat tema berdasarkan bacaan tadi, berakar dan dibangun di atas Dia. Dengan maksud supaya kita sungguh-sungguh makin berakar, walaupun kita sedang berada dalam situasi atau masa pandemi, yaitu karena wabah COVID-19, kita berada di rumah atau kita harus melakukan segala sesuatu secara online, baik bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ada yang diwisuda dari rumah, ada yang ujian dari rumah. Tapi saya berharap bahwa meski situasinya begitu, kita akan makin terus tekun di dalam iman, kokoh. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh anak muda, jangan menyerah dengan situasi, tidak boleh menjadi goyah, apalagi lengah dengan situasi yang kita jalani ini. Tetap harus kita bertekun, berserah kepada Tuhan. Tetap berakar dan dibangun di atas Dia. Saudara-saudara, dari bacaan tadi dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, dikata di dalam Dia di sini, saudara-saudara, menggunakan beberapa kata. Kalau dalam bahasa Yunaninya saya bacakan begini. Hos un parelabete tu Christon lesun ton kurion en auto peripatete. Nah, kata paralambano, menerima Kristus, menggunakan kata paralambano. Paralambano artinya memegang teguh, memegang kokoh, kuat-kuat. Nah, saya dulu pernah memberikan contoh bagaimana orang beriman kalau mau teguh, maka kita seperti pengalaman petani atau pengalaman saya lah dulu sebelum pergi kuliah. Waktu di kampung kita punya pekerjaan, kalau bukan di sawah, di kebun. Kalau bukan menanam padi, kita menanam sayur. Atau kalau di kebun cengkeh. Kalau umpamanya kita mau membuat pagar, kita pergi tebang pohon bambu, pohon batu, bambu batu waktu itu namanya. Lalu kemudian kita belah. Setelah kita belah, kita tarik ke tempat di mana kita akan membuat pagar. Nah, untuk menarik bambu-bambu yang sudah dibelah, itu hati-hati. Karena kalau sudah dibelah, bambu itu tajam. Makanya kita harus menggenggam. Bahasa kita mengatakan, danda komo kojo-kojonya. Kalau tidak dikomo kojo-kojonya, damabela. Kalau kita tidak genggam kuat-kuat waktu menarik bambu yang sudah dibelah, maka kita akan mengalami luka oleh sayatan dari bambu yang tajamnya bagaikan pisau itu. Jadi kita harus menggenggam kuat-kuat baru bisa menarik bambu yang sudah dibelah itu sampai ke tempat di mana kita akan menggunakannya sebagai pagar. Jadi saudara-saudara, paralambano di sini seperti itu, menggenggam kuat-kuat. Nah, banyak orang katanya beriman tapi suka terluka atau kadang-kadang mengalami hidup yang terluka. Sebenarnya kalau kita tinjau dari kata ini, mungkin dia kurang beriman sungguh-sungguh sehingga ketika sesuatu yang datang sebagai badai atau yang menjadi beban, maka dia akan mengalami kesusahan. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur kita punya persekutuan pemuda, kita boleh sharing dengan pemuda, kebaktian pemuda, bahkan nanti sebentar selesai khotbah saya memberi kesempatan kepada pemuda untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengirim pertanyaan di grup WhatsApp pemuda. Lalu nanti Ul akan mengirimkan ke saya. Nanti saya akan memilih 2 atau 3 pertanyaan untuk saya bahas. Nah, jadi jangan lupa nanti kirim pertanyaan. Siapa yang memberikan pertanyaan yang bagus, saya kasih bonus, ya. Pertanyaannya bagus, ya. Bukan jawabannya yang bagus, pertanyaannya yang bagus. Saudara-saudara, kemudian kata yang berikut yaitu supaya kita setelah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam Dia ini menggunakan kata peripateo, yaitu terus berjalan di dalam Dia. Kita berprogres bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita memegang Dia dengan kokoh kuat, lalu kita berjalan bersama-sama. Apalagi kita anak-anak muda, semua kita sama berada di perantauan. Ada yang merantau di Jakarta, ada yang merantau ke luar negeri, ada yang sekarang mungkin lagi berlayar, kita tidak tahu situasinya. Kena COVID atau tidak, tapi kita tetap harus berpegang pada Tuhan, kita berjalan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan arah seperti itu. Lalu dikatakan pada ayatnya yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Yunaninya berbunyi seperti ini. Epixomenoin kai epoikodo
mau menoi en auto kai beba yo menoi tepistei kadose didak stet perisontes en eucharistia. Nah, kata berakar menggunakan kata riso, makin berakar, makin mendalam, makin mencengkeram. Pohon kalau kuat harus dalam akarnya. Jadi saudara-saudara, kalau mau kokoh dalam hidup ini, milikilah iman yang betul-betul berakar. Bukan cuma sekedar berakar di atas permukaan tanah, tapi sampai ke dalam tanah, sampai jauh untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lalu kemudian dibangun di atas dua itu epikodomes. Epikodomes itu dibangun sampai tuntas. Maksudnya kalau beriman, kita harus seperti orang membangun rumah sampai selesai. Jangan baru setengah pembangunan lalu sudah berhenti. Bukan. Jadi epikodomes adalah membangun suatu bangunan sampai selesai. Jadi diharapkan kalau kita mau beriman, jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai selesai. Lalu kemudian, kata yang lain yang juga kita harus ingat, bebayo, teguh gitu ya. Kita dibangun di atas dasar yang kuat, kita harus teguh gitu. Teguh di dalam iman, bebayo, teguh kokoh. Mau apapun yang datang menggeser, kita tetap kuat. Mau kemudian datang cobaan-cobaan, kita tetap kokoh. Jadi kita tidak akan berubah. Jadi saudara-saudara, kita harus terus berserah kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan sampai bergeser pengharapanmu dan juga jangan sampai bergeser kekuatanmu di dalam iman. Yang berikut, supaya kita melimpah dalam syukur. Melimpah ini periseo. Periseo itu betul-betul melimpah. Ya, orang yang melimpah dalam rasa syukur, saya pernah contohkan, periseo ini seperti orang minum bir. Mohon maaf ya, saya bukan mau mengajarkan soal minum bir, tapi saya mau mengatakan, biasanya kalau kita minum bir, ketika kita buka botol beling atau botol kaleng, lalu kemudian kita, kalau misalnya sebelum dibuka itu botolnya sudah terkocok, maka pada waktu kita membuka, lalu kemudian kita akan waktu kita membukanya, kita akan, kalau bahannya sudah dikocok, botolnya udah dikocok, maka kita akan mengalami setelah kita buka akan meluap. Nah, itu di sini yang disebut dengan periseo, ya, melimpah dengan syukur. Jadi saudara-saudara, mohon maaf ada gangguan teknis, ya, karena tadi alat supnya itu dipakai pada ibadah minggu, sekarang dipakai lagi, jadi ada baterainya lobet. Tapi saya harap masih mendengar suara saya dimanapun berada, saudara-saudara. Nah, karenanya saudara-saudara, tetap teguh, berakar, dan dibangun di atas dia, pegang iman yang kokoh. Saya akan memberikan penjabaran sebagai berikut. Orang yang hidup berakar dan dibangun di atas dia, yang pertama akan memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Dia akan berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jadi, betul-betul dia beriman. Lalu kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjamin dia. Yang kedua, yang harus kita renungkan, selain kita berserah penuh kepada Tuhan, kita membuka diri bagi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita harus melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang penting. Nah, yang ketiga, biarkan kasih Tuhan mengalir memenuhi hidup kita. Dan rahasia supaya kasih Kristus mengalir dalam kehidupan kita ialah alirkan juga berkat-berkatnya yang sudah kita terima. Jadi jangan cuma menerima, kita pendam, atau kita simpan, atau kita pakai untuk diri sendiri. Melainkan juga kita harus salurkan untuk orang-orang lain, terutama yang membutuhkan. Jadi terima kasih pemuda, karena pemuda telah bersepakat, pengurusnya bersepakat untuk ikut terlibat dalam gerakan aksi peduli, Gloria Peduli, yang nanti akan kita lakukan membantu para pemulung. Jadi saya kira ini salah satu hal yang sungguh luar biasa dan indah dalam gerakan pelayanan kita. Jadi bagaimana kasih Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita, itu juga sangat ditentukan bagaimana kita mau dan rela serta ikhlas mengalirkan berkat-berkatnya dalam kehidupan orang, bagi kehidupan orang lain. Yang berikut, saudara-saudara,
mensyukuri setiap perbuatan Tuhan, mensyukuri setiap kebaikannya. Jangan lupa bersyukur. Bangun pagi harus bersyukur. Kadangkala kita keletihan berkat, tapi kita merasa kekurangan. Karena apa? Karena kita tidak pernah mensyukurinya. Tapi bagi orang yang tahu bersyukur, dia akan selalu merasa berkelimpahan dalam kehidupannya setiap hari. Jadi mulai hari ini, saudara-saudara, terus limpah-limpahkan syukurmu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat betapa banyaknya berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang berikut adalah hidup dalam pengharapan. Jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah dalam kehidupan kita. Jadi kita punya pengharapan di dalam Kristus yang siap memimpin kita dimanapun kita berada. Itu beberapa pokok mengenai bagaimana kita harus dibangun dan berakar dan dibangun di atas Kristus. Nah, saya tidak akan memperpanjang karena memang alat shoot kita sudah mulai mengalami masalah. Tapi saya berharap masih mendengarkan suara saya. Nah, saya akan melihat SMS yang masuk dari pemuda, dari UL atau dari mana saja. Oke, ada yang masuk ini, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak Pendeta kita menghadapi situasi pandemik sementara kita diminta untuk berakar dan dibangun di atas dia. Saya cuma mau mengatakan satu hal. Jangan lupa berdoa dan terus berdoa di dalam hidupmu, di dalam Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa melewati masa-masa ini kalau kita tidak kokoh di dalam iman. Saya mau mengatakan banyak orang mengeluh stres dengan situasi ini. Ada yang sampai mengatakan begini, kenapa kok kita takut sama virus corona? Kenapa kita lebih takut pada penyakit? Kita harus takut lebih daripada Tuhan. Saya bilang, ini orang sudah mulai stres. Bukan berarti dia yakin, sungguh-sungguh bukan. Tapi karena dia stres. Bicara-bicara bahasa seperti itu menunjukkan orang yang stres. Saudara-saudara, memang kita beriman, bersandar kepada Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sambil kita juga menggunakan pikiran dan iman kita. Ini virus ini tidak pilih orang, tidak pilih agama, tidak pilih orang beriman atau tidak beriman. Kalau karena dia sikat, ya, di jemaat saya dulu yang saya alami dulu ada satu bapak muda yang kena itu kritis dia, sampai keluarganya sudah panik karena menganggap bahwa dia akan mati. Puji Tuhan dia sembuh. Dia berkata, luar biasa, harta kekayaan tidak ada gunanya lagi dalam kondisi begitu. Saya cuma pikirkan satu, bagaimana saya bisa tetap hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap berserah kepada Tuhan supaya kita jangan goyah dalam situasi pandemi ini. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kira nanti di minggu ketiga kita akan lebih banyak mengajukan pertanyaan untuk kita bahas, untuk kita sharingkan dalam persekutuan beribadah kita. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati pemuda dimanapun berada. Amin. Bagaimana teman-teman dengan firman-Nya? Sungguh terberkati ya di hari Minggu ini. Saya ingatkan kembali untuk atas firman-Nya. Yang pertama, kita jangan lupa untuk bersyukur dan selalu hidup dalam pengharapan. Lalu di tengah situasi pandemi ini, jangan takut. Tapi jangan juga mengandalkan akal yang tidak masuk akal. Tetaplah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk berpengharapan hanya pada Yesus. Kita melanjutkan ibadah kita. Tiba saatnya bagi kita untuk bersyukur. Mari kita bersyukur dan berikan persembahan kita. Dengarkanlah hikmat dari Allah yang berseru nyaring dan memperdengarkan suaranya, supaya orang-orang muda berseru kepadanya, supaya orang muda bertekun mencarinya, supaya orang muda menyerahkan diri kepadanya, supaya orang muda menaikkan syukur kepadanya. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, kami mengundang Saudara Leslie untuk memimpin doa. Teman-teman pemuda sekalian, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa untuk kasih dan setia-Mu, sehingga pada siang hari ini kami anak-anak-Mu boleh lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Semoga apa yang telah kami baca dan renungkan boleh menjadi pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya, agar semuanya itu dapat menjadi hormat bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa buat kami semua, anak-anak-Mu, terkhususnya pemuda GKST Gloria Jakarta. Kami bersyukur ya Bapa, karena pada hari ini kami masih boleh mengucap syukur kepadamu. Kami masih boleh mengucap syukur kepadamu. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu, walaupun dalam keadaan kami saat ini melakukan ibadah secara live streaming. Ya Bapa, pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa mungkin ada teman-teman kami yang mengalami kesusahan dalam kondisi tubuh yang lemah. Engkau berkati mereka ya Bapa, Engkau pulihkan mereka. Kami berdoa juga ya Bapa, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Engkau berkati persembahan kami agar dapat menjadi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk saudara kami, Jeffrey Tolewo, Yusgola, Alvinus Bamolele, Albertian Troilu, Imran Lauri, dan Roy Lawodi. Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kesusahan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga ya Bapa untuk Ibu Yuslin yang mengalami kedukaan atas meninggalnya anggota keluarga Bapak Yeremia tadi pagi. Ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan kepadanya. Ya Bapa, sungguh banyak yang ingin kami minta, tapi sebelum itu keluar dari mulut kami, Engkau telah mengetahuinya. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa, kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita di penghujung acara, penghujung ibadah kita. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian Kaulah Harapan.
harapan dalam hidupku. Banyak uara sombong, buku malingnya patuhku. Ada banyak mengalami beda toa koraku. Yang bodoh ibu songkak katubuku di komi mokue kurang kalemo kuasa minangan koyo pariku di komo paleku needalewa komi mokue ayah-ayahku. Dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Saudara, hai orang muda, kejarlah hikmat dan didikan, serta pahamilah kata-kata yang bermakna. Hai orang muda, terimalah didikan yang menjadikan pandai, upayakanlah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tunduklah di hadapan Allah dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah sumber hikmat yang memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda itu, akan memberi kepadamu pikiran, perasaan, dan tindakan yang berpengaruh untuk masa depanmu. Amin. 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 Demikian ibadah perdana pemuda. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikutinya. Selanjutnya, ibadah pemuda selanjutnya akan diadakan pada tanggal 21 Juni yang akan diadakan pada jam 12 juga. Dan untuk untuk bulan depannya, ibadah pemuda akan diadakan minggu pertama dan minggu ketiga setiap jam 12. Kemudian Persekutuan Pemuda GKST Gloria Jakarta juga akan ikut berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli, dan informasi selanjutnya akan diinformasikan oleh pengurus. Untuk menutup rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita menyanyikan lagu Pegang Tangan Jangan Bercerai sambil berdiri. Jangan bercerai sehatilah tetap teguh, sama-sama iringa masih mulai sepanggil mampu. Laskar Yesus, jangan takutkan datang, maju saja dengarkan. Meski musuh akan bersabar, harus dewasa. Mari maju dengan segera, menanti kebayaran. Melawan dan
segala bentengnya maju dengan sedang menyanyi rapayalah lawan dan berdebat segala bentengnya. Terima kasih untuk rangkaian acara telah selesai. Saya mengucapkan salam sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Shalom.